pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri. Apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya, apapun itu, dimanapun itu harus siap. Yang jelas sekarang kita fokus dulu saja bagaimana partai-partai kami bertiga ini, Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya, pandangannya. Juga melihat bahwa AHY itu di dalam hal ini menjadi cawapresnya dari kandidat yang manapun juga, elektabilitasnya pasti akan naik. Dengan Pak Jokowi juga akan meroket, dengan Pak Prabowo juga akan naik. Sehingga memang artificialnya menurut saya saat ini memang AHY menjadi kandidat cawapres yang terkuat. Karena dalam hal ini menurut survei tentunya ya. Raden Agus Harimurti Yudhoyono yang ngemis-ngemis kepingin jadi cawapres. Udah gitu, Nasdemnya sok jual mahal pula. Kasian ya, kasian banget sih Mas Agus ini. Sedangkan AHY berpengalaman jadi ketua RT saja belum pernah. Pernah sih mau jadi gubernur DKI, tapi gagal lantaran kalah suara. Pertanyaannya, bagaimana orang minim pengalaman mau jadi RI 2? Ambiar deh Indonesia bisa-bisa. Jadi pada hari Rabu yang lalu, tanggal 26, kepengen silaturahmi, tapi kan nggak mungkin silaturahmi cuman makan siang aja. Pasti ada yang diobrolin. Jadi rugi dong kalau misalkan ketemu nggak ngobrolin apa-apa. Si AHY ini kemudian menyatakan, saya siap untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan di 2024. Mimpi besar Demokrat di Pilpres 2024. Ketumnya maju, Capres-Cawapres, duet dengan Anies Baswedan. Ada dua arus besar keinginan Partai Demokrat dalam Pilpres 2024. Hal itu dijelaskan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra. Menurutnya, keinginan tersebut diwakili para kader di seluruh pelosok Indonesia, para pimpinan partai baik di pusat maupun di daerah dan anggota Dewan Partai Demokrat. Herzaki mengatakan pasangan tersebut dinilai paling mampu memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Meski demikian, Herzaki mengatakan dua keinginan tersebut terus dipelajari dan dicermati hingga masa pencalonan Capres dan Cawapres. Herzaki juga mengatakan bahwa AHY terus melakukan konsolidasi di internal dengan meminta para kader membantu rakyat yang sedang kesusahan. Setelah Siswono mundur, kini Enggar Tiasto Lukita nonaktif dari One Team Nasdem. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate mengakui bila kini Enggar Tiasto Lukita statusnya telah nonaktif dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Ia menjelaskan alasan Enggar Tiasto tak lagi menjadi one team Partai Besutan Surya Paloh itu lantaran yang bersangkutan sedang sibuk mengembangkan bisnis barunya. Menteri Komunikasi dan Informatika itu memastikan Enggar Tiasto masih menjadi kader Partai Nasdem. Dirinya bahkan masih sering berhubungan dengan Enggar Tiasto sebagai sahabat. Ia mengatakan pihaknya akan segera mengisi kekosongan posisi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Sebab kedua posisi itu kosong setelah sebelumnya Siswono Yudhoyono mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan Nasdem. Ia mengklaim pihaknya memiliki banyak kader yang berpeluang untuk mengisi posisi strategis di Dewan Pertimbangan Partai Nasdem. Menurutnya ada banyak calon yang bisa menggantikan Enggar Tiasto dan Siswono. Plate percaya Surya Paloh sudah menimbang mana calon pengganti yang cocok menggantikan Siswono dan Enggar Tiasto. Dia menyebut sosok itu harus cocok dengan situasi dan perkembangan politik terkini, baik secara internal maupun eksternal. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali merespons kabar yang menyebutkan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem, Siswono Yudhoyono mundur dari parpol besutan Surya Paloh tersebut. Namun Siswono yang merupakan mantan Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan 6 belum secara resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada DPP Partai Nasdem. Menurut dia, menjadi seorang kader parpol itu sifatnya sukarela, sehingga keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi tiap orang. Oleh sebab itu, kata Ali, pihaknya menghargai keputusan Siswono untuk mundur.
Soal wacana reshuffle Menteri Nasdem, pengamat kalau PDIP yang bicara artinya tak main-main. Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Praitno menilai wacana reshuffle atau perombakan Menteri Partai Nasdem di Kabinet Indonesia Maju kemungkinan besar terrealisasi. Sebab wacana tersebut digulirkan oleh partai penguasa yang juga menaungi Presiden Joko Widodo PDI Perjuangan. Memang kata Adi, ihwal reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden, namun selain dari PDIP, sinyal reshuffle juga sempat dimunculkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Meski tak mengungkap rinci, Jokowi mengatakan bahwa dirinya tak menutup peluang perombakan kabinet. Menurut Adi, sejak Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, kepala negara menunjukkan gelagat tak biasa. Saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu misalnya, Jokowi menyinggung soal jangan sembrono memilih capres. Lalu, awal November kemarin Presiden menyempatkan hadir di HUT Partai Perindo. Akan tetapi, beberapa hari setelahnya kepala negara tak datang ke HUT Nasdem, bahkan tak memberi ucapan selamat sekalipun lewat video. Tak lama setelah itu viral video Jokowi tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan HUT ke-58 Partai Golkar 21 Oktober 2022. Adi berpendapat wajar jika Jokowi memperlihatkan gelagat tidak senang atas manuver Nasdem. Bagaimanapun, Anies Baswedan lekat dengan citra oposisi, bahkan antitesa Jokowi. Sebagai Presiden, Jokowi ingin penggantinya mampu meneruskan program dan kebijakan yang dia jalankan selama memimpin pemerintahan. Misalnya, melanjutkan program pembangunan ibu kota negara atau meneruskan pembangunan infrastruktur di berbagai penjuru tanah air. Persoalannya, keinginan Presiden itu tak akan terwujud jika Anies menjadi penggantinya di kursi RI 1. Namun demikian, sejauh ini Jokowi tak pernah terang-terangan menunjukkan penolakannya. Ini berkebalikan dengan PDIP yang sejak awal belak-belakan menentang langkah Nasdem. Partai pemimpin Megawati Soekarnoputri itu berkali-kali menyentil Nasdem, mulai dari menyindir Partai Biru lepas dari pemerintahan hingga yang terbaru menyinggung soal evaluasi menteri. Sebelumnya, diberitakan PDIP meminta Presiden mengevaluasi 2 dari 3 Menteri Nasdem, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dengan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Namun demikian, Jarod mengatakan keputusan merombak susunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Merespon usulan itu, Jokowi tak bicara banyak, dia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media. Survei Indeks, Demokrat meroket, PKS anjlok, Nasdem paling parah. Survei Indonesia Elections and Strategic Research menunjukkan peningkatan elektabilitas Partai Demokrat, yakni dari 4,7% pada Juli 2022 menjadi 7,4% pada Desember 2022. PDIP masih tetap unggul dengan elektabilitas mencapai 18,5%, disusul oleh Gerindra sebesar 12,0%. Peringkat ketiga diraih Demokrat dengan elektabilitas 7,4%.